Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan senantiasa kita mengucapkan kalimat tahmid, memuji Allah, kita termasuk bagian dari orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam sabdanya, afdalul ibadi yaumal qiyamati indallahil hammadun. Hamba Allah yang paling mulia kelak di sisi Allah pada hari kiamat adalah mereka yang ketika hidup di dunia banyak memuji Allah. Dan di antara kalimat pujian yang Allah Subhanahu wa taala sukai, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, adalah kalimat alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada waktu itu ada salah satu sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Beliau bercerita, abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam aku membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap. Sengaja aku bangun terlebih dahulu sebelum Rasulullah bangun di tengah malamnya. Karena beliau ingin mengambilkan air, yang air itu digunakan untuk berwudu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat air sudah diambilkan oleh Rabi'ah, lalu sebagai bentuk rasa terima kasihnya Rasulullah kepada Rabi'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah sal, wahai Rabi'ah, minta apa yang kau inginkan dariku. Rabi'ah ketika mendapatkan kesempatan meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, hanya satu yang aku inginkan darimu, aku ingin menjadi orang yang membersamaimu kelak di dalam surga. Tak cukup Rabi'ah bersama dengan Rasulullah di dunia, ingin bersama dengan Rasulullah pula di dalam surga. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sudah diminta oleh Rabi'ah? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rabi'ah, kalau engkau ingin menjadi orang yang kelak satu atap denganku di dalam surga Allah, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Maknanya, berarti siapa di antara kita yang paling banyak sujudnya adalah dia yang punya kesempatan besar bersanding dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Maka sujud kita bukan hanya sekedar sujud dari solat wajib yang kita lakukan, kita juga melakukan solat sunnah supaya bilangan sujud kita banyak, dan dengan itu pantas layak kita bersama dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tanggal muda dengan tanggal tua biasanya bedanya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya pernah menyampaikan nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu masih ingat? Saya pun sudah lupa.
Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berpesan, Az-zulumatu khamsun. Saya ulang sedikit sebelum kemudian saya lanjutkan. Ada 5 kegelapan yang kita jumpai. Lalu kemudian 5 pula penerang. Yang sudah saya sampaikan, yang pertama kegelapan itu cinta terhadap dunia. Bagaimana orang disebut cinta terhadap di dunia ketika di dunia ini ia melakukan sesuatu yang subhat dan kemudian sampai kepada sesuatu yang haram. Berarti kalau kita mencari karunia Allah jelas dan kemudian halal, kita tak termasuk sebagai orang yang dihitung cinta terhadap dunia. Tapi kalau yang subhat kita buat, yang haram kita lakukan, berarti kita cinta terhadap dunia. Dan yang meneranginya adalah tak lain dan tak bukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kegelapan kedua adalah az-zambu zulmun. Melakukan dosa itu merupakan kegelapan. Bukan kegelapan seperti gelap saat mati lampu, tapi yang membuat gelap hati kita itu adalah dosa. Dan penerangnya adalah taubat. Dan salah satu taubat orang dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, gelap yang ketiga adalah al-qabru zulmun. Saat kita berada di alam barzah adalah gelap. Lalu kalau kita ingin terang alam barzah kita, maka yang menerangi adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan, selain dari pernyataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang akan menerangi alam barzah kita, selain ucapan la ilaha illallah ketika nyawa terpisah dengan raga, dan ketika di alam barzah bisa menjawab pertanyaan tentang Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kata Imam Khatib Al-Baghdadi, kata beliau, disampaikan sab'atu asya tunawwiru al-qabr. Ada 7 perkara yang akan menerangi alam barzah selain ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu apa 7 perkara yang akan menerangi alam barzah kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini terbatas waktu. Mungkin rata-rata usia kita itu sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Mayoritas umur umatku itu 60 sampai 70. Kalau ada yang lewat dari itu jumlahnya tidak banyak. Berarti kan di dunia ini kita berbatas waktu. Menua itu pasti, kembali muda tidak akan mungkin terjadi, melainkan hanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alam barzah itu adalah alam pemisah antara dunia dengan kemudian nanti akhirat. Alam barzah itu penantiannya panjang. Bayangkan orang-orang yang sudah berabad-abad mendahului kita, sampai sekarang dia tetap masih berada di alam barzah, belum berpindah kepada alam kebangkitan. Maka kalau di alam barzah yang juga jumlahnya cukup lama, maka bagaimana supaya alam barzah kita itu terang, sehingga kita mendapatkan nikmat di alam kubur, nikmat di alam barzah. Yang pertama, kata Imam Khatib Al-Baghdadi, al-ikhlasu fil ibadah. Kalau kita ingin jelas terang alam barzah kita, bagaimana kita ikhlas di dalam beribadah. Jadi beribadah itu bukan karena ingin dipuji. Beribadah itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bagaimana menghadirkan rasa ikhlas di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mudah disebut oleh kata, tapi sulit diamalkan di secara perbuatan. Maka di antara penjelasan salah satu ulama besar dari Mesir, Zunnun al-Misri namanya. Kata beliau, salah satu di antara tanda orang ikhlas itu istiwa'ul madhi wa dhammi bainal ammah. Antara pujian dan celaan dari banyak orang bagi dia sama saja. Itu baru kemudian salah satu ciri-ciri orang itu ikhlas. Dipuji tidak dia membuat lupa diri, dicela tidak membuat dia sakit hati. Itu tandanya orang ikhlas. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu bukan berharap dipuji orang. Meninggalkan sesuatu bukan karena berharap dicela orang, takut dicela orang. Tapi dia melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini di antara sesuatu yang berat Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira kalau dipuji orang senang atau susah? Senang. Kalau dicela orang? Marah atau semakin bahagia? Marah. Jadi kalau konsep Imam Zunnun al-Misri belum ikhlas kita. Karena ikhlas itu pujian dan celaan bagi dia dari orang itu tidak akan mempengaruhi ketaatannya kepada Allah. Apalagi kemudian meninggalkan sesuatu yang baik yang sudah dia lakukan. Karena dia melakukan itu bukan karena berharap dipuji orang, bukan juga takut karena dicela orang, dia melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika para sahabat ketika bertanya tentang wama ikhlasuha, apa tanda orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ikhlas wahai baginda Rasul? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis fi ma makna tahjuzuhu an maharimillah. Tanda orang itu ikhlas saat ucapan la ilaha illallah yang dia sebutkan mampu melindungi dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah larang. Itu ikhlas. Ucapan la ilaha illallah berulang kali kita sebut, tapi yang Allah larang kita langgar. Berarti ucapan la ilaha illallah kita belum ikhlas. Karena ikhlas saat dia ingin melakukan sesuatu saat tergoda oleh syaitan dan sesuatu itu Allah larang, dia ingat ucapannya la ilaha illallah. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Kata para sahabat, kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Rasul, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Kata baginda Rasul, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Cara kita memperbaharui iman dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semakin banyak ucapan la ilaha illallah kita, semakin selamatlah iman kita. Apalagi sampai kalimat itu yang terucap saat nyawa terpisah dengan raga. Maka ikhlas di dalam beribadah itu yang akan menjadi penerang saat kita berada di dalam barzah. Wathani, adapun yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin terang alam barzah kita, bagaimana kita berbakti kepada ayah dan ibu? Karena ayah dan ibu ini awsatu abwabil jannah, pertengahan pintu surga. Mustahil orang bisa masuk ke dalam surga kalau dia jahat dengan ayah dan ibunya. Berat orang bisa masuk ke dalam surga kalau dia tak berbakti kepada ayah dan ibunya. Jangankan kemudian berbuat jahat, menunda sahaja sebentar, itu bisa mendatangkan bagian dari ujian berat yang Allah akan timpakan. Dahulu ada salah satu orang alim, namanya Jurej. Jurej ini satu di antara orang yang ketika menyentuh anak kecil itu langsung bisa berbicara, anak yang baru lahir. Bayi yang baru lahir langsung bisa berbicara itu Nabi Isa alaihissalam. Selain Nabi Isa itu, bayi yang perutnya disentuh oleh Jurej, lalu kemudian bayi itu berbicara. Kalau bapak-bapak nyentuh bayi, kira-kira bayinya ngomong atau nangis, Pak? Jadi tidak ada bayi disentuh langsung kemudian berbicara. Di antaranya selain Nabi Musa adalah bayi yang dipegang oleh Jurej. Kira-kira gimana alimnya Jurej? Kalau megang bayi saja bayi langsung berbicara. Itu Jurej. Ketika ibunya datang menjumpai Jurej, ya Jurej, ya Jurej. Jurej sedang sholat. Sholat di tempat khusus yang dia jadikan sebagai tempat ibadah. Maka Bapak Ibu, kalau kita tengok para sahabat dan orang-orang dulu itu punya tempat khusus ibadah. Bapak Ibu di rumah ada tempat khusus ibadah? Pokoknya mana gelar sajadah sajalah Pak Ustaz. Jadi ada tempat khusus. Mohon maaf, jika toilet kita saja mahal harganya kita membuat, kenapa kita tidak juga membuat tempat khusus beribadah di tempat yang ada di antara rumah kita? Dan para sahabat dahulu sangat menanti Rasulullah sholat di tempat mereka. Kalau Rasulullah sudah sholat di tempat mereka, maka akan dijadikan tempat ibadah khusus. Jadi tempat ibadah khusus. Di Jurej, saat dipanggil ibunya, Jurej sedang sholat. Jurej bingung, apakah saya akan jawab seruan ibu saya, atau dengan membatalkan sholat, atau saya lanjutkan sholat, selesai sholat, saya akan memenuhi panggilan ibu saya. Akhirnya Jurej memilih yang kedua, selesaikan sholatnya, lalu kemudian akan dipenuhi panggilan ibunya.
Lalu kemudian karena ibunya tidak mendapatkan jawaban, ibunya ini tak sabar. Lalu kemudian ibunya berdoa, la yamutanna Juraij illa biwujuhil mumisat. Semoga jangan Juraij mati sebelum berjumpa dengan perempuan yang tidak baik. Itu doa ibu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa ibu ini Allah kabulkan. Nah, ini kan kabulkan. Meskipun kepada anak yang alim, meskipun kepada anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, ada seorang perempuan yang sedang hamil mengaku bahwa yang menghamilinya adalah Juraij. Menjadi fitnah besar pada waktu itu. Dan Juraij tak mampu menolaknya ketika fitnah itu sampai kepada Juraij. Akhirnya Juraij hanya diam sambil menunggu tiba waktunya bayi itu lahir. Pas bayi itu lahir, lalu kemudian disentuh perutnya oleh Juraij dan bayi itu berbicara, membebaskan Juraij dari tuduhan yang menghamili perempuan tadi. Padahal orang alim. Kenapa? Karena ada menunda sebentar panggilan orang tuanya, dan bagi orang tuanya tentu menjadi pelajaran, jangan cepat mendoakan buruk kepada anak kita. Khawatir kalau doa itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan, jika anak itu bukan anak yang baik, anak yang alim, bagaimana dia bisa melewati fitnah yang kemudian dia terima. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, barru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah engkau kepada ayah dan ibumu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Mustahil kita punya anak berbakti kepada kita kalau kita tak berbakti kepada ayah dan ibu kita. Bermula dari situlah, lalu kemudian anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapat sekarang ini bukan karena hebat kita, bukan karena murni ikhtiar kita, karena ada doa yang dipanjatkan oleh ayah dan ibu kita, karena ada kebaikan yang mereka lakukan ketika kita bersama dengan mereka. Dulu ada seorang perempuan yang usianya sudah senja, dia berpisah dengan anak tercintanya. Berpisahnya ini zaman dulu Bapak Ibu. Belum ada video call, belum ada telepon. Lalu tak punya pilihan melainkan hanya berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya itu balik. Kalau Bang Thoyib kan cuma 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Ini dah banyak kali lebaran tak balik-balik. Lalu kemudian singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore itu untuk melewati malam, ibu tua ini cuma punya sepotong roti. Lewatlah orang yang meminta-minta saat dia mau memasukkan roti ke dalam mulut. Lalu apa yang dilakukan ibu tadi Bapak Ibu? Dia potong roti itu menjadi 2, 1 untuknya, 1 untuk orang yang meminta. Kalau kita sedang pegang roti cuma 1 potong, lewat orang meminta. Kira-kira kita masukkan ke mulut atau kita simpan Bapak Ibu? Atau kasih semuanya? Kasih semuanya, malam kita lapar, tidak ada makanan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Akhirnya dipotong oleh ibu tadi. Ketika roti itu dipotong oleh ibu yang bersangkutan dan roti itu diserahkan kepada orang yang meminta, Allah gerakkan hati anaknya untuk pulang. Allah gerakkan hati anaknya untuk pulang. Dalam perjalanan pulang dia bertemu dengan binatang buas. Ini dulu Bapak Ibu. Dulu Pekanbaru ini kabarnya ada harimau juga Bapak Ibu. Dulu ya, dulu. Jadi kalau dulu wajarlah berjumpa dengan binatang buas. Lalu kemudian dia selamat dari serangan binatang buas itu. Kapan? Saat roti itu dimakan oleh orang yang meminta. Maknanya perbuatan baik kedua orang tua di antara manfaatnya sampai kepada anak. Kalau itu yang kita dapat kemudahan sekarang ini, ada kebaikan orang tua kita dari amalnya, doanya kepada kita, maka jangan sampai kita tak berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka lakukanlah hal yang sama supaya anak kita sama dengan apa yang kita dapatkan, karena dahulu orang tua sudah berbuat baik kepada kita. Maka kalau ingin terang alam barzakh kita, berbaktilah kepada ayah dan ibu. Yang ketiga, silaturahim yang akan menerangi alam barzakh kita adalah bersilaturahim. Bersilaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang iman kepada Allah, iman pula dia kepada hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Rahim itu kan asalnya dari kata
rahim. Berarti kalau bersilaturahim menyambung berbuat baik kepada orang yang ada hubungan kerabat. Kepada orang yang ada hubungan kerabat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita bersilaturahim? Urutan pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pertama, sembahlah Allah, kata Allah, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Setelah Allah perintahkan kita salat menyembah Allah, kata Allah yang kedua, berbuat baik dengan orang tua. Maka amal yang paling baik ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya, summa ayyu ya Rasulullah, kemudian apalagi wahai Rasul? Kata Rasulullah, birrul walidain. Ini sama dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Setelah kepada kedua orang tua, kepada siapa? Wabizil qurba. Orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Orang yang paling dekat, adik-beradik kita. Abang, kakak, adik. Setelah itu siapa? Orang yang ada hubungan kerabat dengan kita adalah paman dan bibi. Itu orang-orang dekat, Bapak Ibu. Jangan kepada kawan kita selalu berjumpa, datang, bersilaturahim. Tapi dengan abang, dengan adik, dengan kakak kita tidak datang. Jangan kemudian kepada kawan kita rajin untuk berkunjung, tapi kepada paman wak kita tidak pernah datang. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni aznabtu dzamban kabira, aku melakukan dosa besar wahai Rasul. Fa hal li min taubah? Apakah pintu taubat masih terbuka untukku wahai Rasul? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal laka min ummi? Ibumu masih ada? Kata laki-laki tadi, qad tuwfiyat, ibuku sudah meninggal wahai Rasul. Kata baginda Rasulullah, hal laka min khalah? Bibikmu masih ada? Kata Rasulullah. Kata laki-laki tadi, na'am, bibikku masih ada. Idzan fabirraha, kalau ingin dosamu diampuni oleh Allah saat ibumu sudah tidak ada, maka berbaktilah kepada bibi. Ini siapa? Orang yang dekat hubungan kerabat kepada kita. Maka jangan sampai kita tidak mengajarkan kepada anak kita untuk kenal baik dengan adik kita, untuk kenal baik dengan abang kita. Kenapa? Setelah kita tiada, pahala yang nanti akan mengalir kepada kita dan akan menjadi penerang di alam barzah kita saat anak-anak kita berbakti kepada adik dan abang kita. Bapak Ibu, kalau liburan anak kita ajak kemana Bapak Ibu? Sabtu, Ahad. Halo Bapak Ibu. Kita ajak ke tempat adik kita. Kita ajak ke tempat abang kita yang memungkinkan terjangkau dalam waktu libur yang pendek. Kita ini kadang mohon maaf Bapak Ibu, jarang membawa anak-anak kita kecuali pas acara pesta atau ada acara. Jadi tak harus menunggu itu. Dulu ada namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu punya bibi namanya Maimunah. Sayyidah Maimunah ini istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sering nginap di rumah Maimunah. Rumah siapa? Rumah bibinya. Pertanyaannya, berapa jumlah keponakan kita yang rajin nginap di rumah kita? Halo Bapak Ibu. Dulu saya waktu kecil-kecil Bapak Ibu, kalau libur sekolah ini paling senang. Kenapa? Karena sore nanti diizinkan untuk nginap di rumah paman. Itu. Paman pun tahu kalau keponakan-keponakan akan nginap, ini biasanya entah buat bubur kacang hijau atau kemudian apa, enak rasanya karena rame-rame kita makan. Enak, makanya kita yang jadi yang jadi paman, yang jadi bibi harus buat iklan supaya keponakan rajin nginap di rumah. Malam ini bibi masak bakso, silahkan datang. Itu dia. Itu cara memancing supaya kemudian keponakan itu kenal dengan kita. Supaya ketika ayah ibunya sudah tidak ada, mereka akan berbakti kepada kita, mereka juga nanti akan mendoakan kita. Maka yang menerangi alam barzah kita, yang berikutnya silaturahim. Warabi'u, adapun yang keempat, alla yudayyi'a umrahu fil maksiyah. Di antara yang akan menerangi alam barzah kita adalah ketika kita tidak menyia-nyiakan usia kita dalam bermaksiat. Jadi usia ini kan Allah mintai pertanggungjawaban. La tazalu qadamal 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Di hari kiamat nanti seorang hamba tidak akan mampu meneruskan langkahnya dalam perjalanan akhiratnya sampai Allah mintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Satu di antara yang Allah akan audit, an umrihi fima afnah. Usia yang Allah titipkan dia habiskan untuk apa?
Itu. Usia ini kan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlalu tak bisa kembali. Bapak Ibu, kita sama-sama dahulu pernah kecil. Setelah kecil kita akan masuk di usia balik. Kecil sudah berlalu. Sejak usia balik, itu usia yang Allah mintai pertanggungjawaban sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan untuk apa usia kita? Maka kata baginda Rasul, wa inna minas sa'adah. Di antara hal yang membuat seseorang itu bahagia, ayyatulallahu umurul abdi. Ketika seorang hamba Allah panjangkan usianya, dan usia umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik itu ya 60-an sampai 70-an, tapi amalnya juga baik. Karena itu mayoritas usia umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka usia yang panjang itu adalah kebahagiaan, tapi hatta yarzuqahul inabah, bukan usianya saja yang panjang, Allah rezekikan kepadanya inabah. Inabah itu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah sepuh-sepuh, lalu kemudian tempat tambatannya rumah Allah, berbahagialah. Karena tak semua orang Allah tolong untuk bisa dekat kepada Allah di usia senjanya, di usia sepuh. Maka mungkin pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya selalu iri kalau ketemu atuk-atuk, nenek-nenek, saat sholat subuh, gerimis, dia berpayung berdua menuju masjid memenuhi panggilan Allah. Saya niatkan di dalam doa saya, ya Allah, sampaikan usia saya sama dengan atuk dan nenek ini, sehingga saya bisa berdua dengan istri pergi ke masjid. Karena waktu kayak gini ini kapan pergi ke masjid berdua? Tak mungkin anak yang masih kecil ditinggal di rumah. Maka kalau kemudian kita sudah tidak disibukkan dengan anak, lalu kemudian kita bisa berdua jalan ke masjid, itu merupakan nikmat yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa yang Allah karuniakan. Kalau sudah atuk-atuk dan nenek-nenek pergi ke masjid, kira-kira kecepatan perjalanan kakinya berapa kilometer per jam, Bapak Ibu? Macam pengantin baru. Bapak-bapak masih ingat jalan pengantin baru dulu, Pak? Oh, Pak. Kalau lupa diulang lagi coba. Itu kan jalannya pelan-pelan, terasa nih. Dan kalau masih bisa berdua taat kepada Allah, berarti dia tidak ingin hanya di dunia saja, satu atap di rumah, tapi lalu kemudian berbeda atap di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena kebahagiaan yang kita jumpa itu selalu bergeser. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, bahagianya orang kuliah saat wisuda. Selesai pulang wisuda orang tanya, kerja di mana? Pupus sudah bahagia yang kita dapatkan waktu wisuda kemarin. Saat sudah bekerja, apakah itu bahagia paripurna? Tidak, orang akan tanya, sudah menikah. Ditanya nikah, menderita dia. Akhirnya dia tunggu masa paling bahagia saat menikah. Menjadi raja satu hari, menjadi ratu satu hari. Lalu ketika sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, apa pertanyaan orang Bapak Ibu? Sudah punya anak. Menikah yang kita anggap bahagia, ternyata digeser oleh kehadiran anak. Ketika punya anak bahagianya luar biasa, seiring dengan berjalannya waktu anak akan dipinang oleh orang, lalu kemudian sudah tidak satu atap lagi dengan kita. Itu yang kita anggap paling bahagia, ternyata akan tergeser lagi oleh orang yang lain. Bagi yang sudah menjadi atuk nenek, paling bahagia kapan? Saat punya cucu. Ketika cucu besar, juga cucu tidak seperti dahulu waktu kecil. Maka pasti akan tergeser. Satu-satunya kebahagiaan yang tidak akan tergeser ketika usia kita panjang, lalu kemudian kita tidak sia-siakan dalam perbuatan maksiat, Allah tolong kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terang alam barzakh kita. Kemudian yang selanjutnya, wal khamisu alla yattabi'a hawa. Di antara yang akan menerangi alam barzakh, orang yang tidak mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu kalau kita ikuti Bapak Ibu, tidak pernah ngajak yang baik, pasti ngajak yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Tak akan aku lepaskan jiwaku, kalau aku lepaskan dia akan selalu mengajak kepada perbuatan yang buruk. Menjelang tanggal 27 ada yang ngasih uang 300.000. Kira-kira kita terima atau kita tolak, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ada orang banyak tak saya terima, Pak Ustaz. Ya kalau ketuk pintu rumah, tengok dulu Pak Ustaz. Kata nafsu terima. Jangan, terima. Kapan lagi dapat daripada tak dapat? Nah, itu kan. Jadi nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan buruk.
sekelas Nabi Yusuf saja tergoda oleh Zulaikha. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak menyelamatkan Nabi Yusuf. Memang yang pertama menggoda Zulaikha, tapi ternyata Nabi Yusuf juga tergoda. Hanya yang menyelamatkan burhanu rabbi, petunjuk Tuhanku, kata Nabi Yusuf. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak bantu, maka jiwa itu selalu mengajak kepada perbuatan buruk. Sehingga di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang bertakwa. Kenapa? Karena jiwa selalu mengajak kepada perbuatan buruk. Selamat kita dari hawa nafsu, agar Allah memberikan kepada kita jiwa yang bertakwa. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan yang akan menerangi alam barzakh kita. Yang selanjutnya, ayyajtahida fit ta'ah. Di dalam taat itu harus bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Anda kesungguhan di dalam taat. As-salatu khairum minan naum. Itu kira-kira bangun tidak kalau kita tidak bersungguh-sungguh, Bapak Ibu? Tidak bangun gitu. Kesungguhan itulah yang membuat kita bangun. Kesungguhan itulah yang kemudian membuat kita meninggalkan tempat tidur kita. Kita ini nunggu sampai sholat isya. Kalau tidak benar-benar, berat rasanya. Kesungguhan kita itulah yang kemudian kita masih tetap duduk. Nah itu makanya kesungguhan orang dalam ibadah itu menerangi alam barzakh. Akan menerangi alam barzakh. Langkah kaki Bapak Ibu melaksanakan sholat isya berjamaah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu perlu kesungguhan. Karena 2 waktu itu berat. Nah, itulah diantara yang akan menerangi alam barzakh kita. Kemudian yang ketujuh, ayyukatsira zikrallah. Yang akan menerangi alam barzakh kita, banyak-banyak berzikir. Jadi banyak-banyak berzikir. Berzikir itu banyak-banyak, terang alam barzakh kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok zikirnya sahabat, zikirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah saja, dia tidak akan memejamkan matanya sebelum membaca tasbih 12.000 kali. Kalau kita berapa kali tasbihnya sebelum tidur, Bapak Ibu? Abu Hurairah itu 12.000 kali. Jadi orang yang zikir-zikirnya banyak, terang alam barzakh. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, sabaqal mufarridun. Yang awal-awal berada di dalam surga Allah nanti mufarridun, kata Rasul. Lalu kemudian para sahabat bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Siapa itu mufarridun wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian Rasulullah membacakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35 kalau tidak salah, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, Allah berikan untuk mereka 2. Yang pertama ampunan Allah, yang kedua pahala yang besar di hari kiamat, surga. Ampunan Allah itulah yang membuat terang alam barzakh seseorang. Siapa? Laki-laki dan perempuan yang banyak ingat Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, gimana supaya laki-laki dan perempuan itu tergolong mufarridun, masuk ke dalam surga di awal-awal? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang pertama kalau selesai sholat 5 waktu dia berzikir. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul yang dikenal sebagai rujukan dalam ilmu tafsir. Kata beliau, yang banyak zikir kepada Allah, yang Allah siapkan ampunan dan pahala yang besar di hari kiamat. Kapan? Saat dia setelah sholat dia zikir. Kapan lagi? Wahudu wa asyiya. Dia zikir kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Maka ada zikir pagi, ada zikir petang. Kapan lagi? Ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia mau tidur. Kapan lagi? Lalu saat dia bangun tidur, dia juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bahkan ketika dia keluar dari rumah pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlah." Ketika ada seorang suami membangunkan istrinya, malam nih dia bangunkan istrinya. Fasallaya, lalu kemudian mereka berdua salat malam. Jami'an, sama-sama. Lalu kemudian kutiba minaz zakirinallaha wadz-zakirat. Maka kedua pasangan suami istri ini tercatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kalau malam bangunkan istri, Pak.
Oh, Pak. Mengheningkan cipta nampaknya. Oh, Pak. Malam bangunkan istri, Pak. Bangunkan. Ajak sholat. Ajak sholat atau suruh buatkan kopi, Pak. Jadi, Bu, kalau puasa tuh ibu yang dibangunkan atau suami yang ibu bangunkan? Jadi kalau kita punya semboyan atau kemudian kita punya harapan di dunia kita bersama, di surga juga kita bersama. Ya kalau itu ingin kita lakukan, bangunkan istri, ajak sholat malam. Dan ketika di alam barzah, terang alam barzah keduanya, lalu kemudian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka pun satu atap. Itulah 7 yang akan menerangi alam barzah kita yang disampaikan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Nah, maka tinggal kita melakukannya saja. Kan banyak ini tadi, ada 7. Nah, bagaimana kemudian mengamalkannya supaya terang alam barzah kita. Bapak Ibu sudah pesan kan tempat terakhir Bapak Ibu? Sudah pesan. Berapa tipenya di sini Bapak Ibu? Berapa tipenya di sini? Kalau di tempat kami 2 kali 1-nya. Kalau di sini lebih saya mau pindah sinilah gitu. Kalau sama ndaklah saya sana saja lah. Kan tipenya sama. Kalau tipenya sama, gelap pasti. Nah, kalau kita tidak membekali diri, gimana terang alam barzah? Nah, itulah yang kita mohon kepada Allah. Semoga tiba saatnya nanti kita menghadap Allah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga alam barzah kita Allah terangi dengan amal-amal baik kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.